Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah minimal 17 kali dalam salat wajib. Namun pernahkah kita benar-benar merenungkan makna ayat ini? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat ini bukan hanya doa, ini adalah peta kehidupan, ini adalah permohonan terbesar manusia kepada Allah. Karena ternyata masalah terbesar manusia bukan kekurangan uang, bukan kekurangan jabatan, bukan kekurangan teman, tetapi kehilangan arah. Apa itu jalan yang lurus? Banyak orang mengira jalan lurus adalah jalan yang mudah. Padahal tidak, jalan lurus adalah jalan yang membawa kita semakin dekat kepada Allah. Kadang jalan itu menanjak, kadang penuh ujian, kadang membuat kita harus sabar. Tetapi arah akhirnya adalah keselamatan. Seperti orang yang sedang berkendara, jalan lurus bukan berarti tanpa tikungan, tetapi tetap menuju tujuan yang benar. Begitu pula kehidupan, jalan lurus adalah hidup yang selalu kembali kepada Allah dalam setiap keadaan. Mengapa kita meminta petunjuk setiap hari? Karena manusia mudah tersesat. Hari ini yakin, besok ragu. Hari ini ikhlas, besok sombong. Hari ini bersyukur, besok mengeluh. Hati manusia berubah-ubah. Karena itu Allah mengajarkan kita untuk terus meminta petunjuk. Bukan sekali seumur hidup, tetapi setiap hari, bahkan setiap rakaat salat. Karena petunjuk bukan tujuan, petunjuk adalah proses yang terus berlangsung. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Mereka yang hidup dalam kesadaran. Mereka yang diberi nikmat iman. Nikmat terbesar ternyata bukan uang, bukan rumah, bukan kendaraan, tetapi hati yang dekat kepada Allah. Karena banyak orang kaya hidup gelisah, banyak orang terkenal hidup kosong, tetapi orang yang mengenal Allah memiliki ketenangan. Itulah nikmat yang sesungguhnya, nikmat yang sering tidak disadari. Kita sering menganggap nikmat hanya berupa materi, padahal bisa bernapas adalah nikmat, bisa melihat adalah nikmat, bisa salat adalah nikmat, bisa menyebut nama Allah adalah nikmat, bisa bertaubat adalah nikmat, bisa tidur dengan tenang adalah nikmat. Kadang Allah tidak menambah harta kita, tetapi Allah menambah ketenangan hati, dan itu jauh lebih berharga. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Apa maknanya? Orang yang dimurkai bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tahu kebenaran lalu menolaknya. Mereka mengetahui mana yang baik, tetapi tetap memilih yang buruk. Mengetahui mana yang halal, tetapi tetap memilih yang haram. Mengetahui mana yang benar, tetapi tetap mengikuti hawa nafsu. Ilmu tanpa pengamalan hanya menjadi beban. Karena pengetahuan yang tidak dijalankan tidak membawa cahaya. Bahaya mengetahui tapi tidak menjalani. Banyak orang tahu bahwa marah merusak hidup, tetapi tetap memelihara kemarahan. Tahu bahwa iri hati menyiksa diri sendiri, tetapi tetap iri. Tahu bahwa sedekah membuka rezeki, tetapi tetap kikir. Masalahnya bukan tidak tahu, masalahnya tidak mau menjalankan. Karena itu kita berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang yang mengetahui kebenaran tetapi meninggalkannya. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang sesat adalah mereka yang berjalan tanpa petunjuk. Mereka mungkin semangat, mereka mungkin rajin, tetapi arahnya salah. Seperti seseorang yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, namun menuju arah yang salah. Semakin cepat justru semakin jauh dari tujuan. Karena itu dalam hidup bukan hanya semangat yang penting, tetapi arah. 3 golongan manusia. Dalam ayat ini terdapat 3 golongan manusia. Pertama, orang yang mendapat nikmat dan petunjuk. Kedua, orang yang tahu kebenaran tetapi menolaknya. Ketiga, orang yang tidak memiliki petunjuk sehingga tersesat. Setiap hari kita memilih termasuk golongan yang mana. Melalui pikiran, perkataan, dan tindakan kita. Jalan lurus dimulai dari dalam diri. Jalan lurus bukan pertama-tama berada di luar, tetapi di dalam hati. Ketika hati lurus, tindakan menjadi lurus. Ketika niat lurus, hidup menjadi lurus. Ketika hubungan dengan Allah lurus, urusan dunia perlahan ikut membaik. Karena sumber segala arah adalah hati.
Renungan penutup, sahabat semua, ketika membaca Ihdinas Siratal Mustaqim, jangan hanya mengucapkannya dengan lisan. Rasakanlah, seolah kita sedang berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin tersesat. Ya Allah, tuntun langkahku. Ya Allah, jangan biarkan aku mengikuti hawa nafsuku. Ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang Engkau beri nikmat." Karena sesungguhnya, jalan lurus bukan sekadar jalan menuju surga nanti, tetapi jalan menuju ketenangan hati hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.